Karismanya membuat orang menunduk ketakutan. Setiap desa yang pernah ia lewati meninggalkan cerita berdarah. Lelaki itu telah membunuh 99 manusia, dan tak satu pun dilakukan karena terpaksa. Amarah, dendam, dan kebiasaan menjadikan nyawa terasa murah. Hatinya mengeras sedikit demi sedikit, hingga ia hidup tanpa rasa bersalah. Namun pada suatu malam yang sunyi, ketika tak ada suara selain nafasnya sendiri, ada sesuatu yang retak di dalam dada. Ia duduk sendirian, menatap tangannya yang kasar. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah hidup sebagai monster. Ingatan wajah-wajah yang pernah memohon ampun muncul satu persatu. Ia mencoba mengusirnya, tetapi gagal. Sebuah pertanyaan muncul, pelan namun menghantam. Apakah masih ada jalan kembali bagi orang seburuk dirinya? Keesokan harinya, ia mencari seseorang yang dikenal sebagai ahli ibadah. Lelaki saleh itu hidup menyendiri, dihormati karena ketekunannya. Dengan suara berat, si pembunuh bertanya, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih menerima taubatku?" Wajah sang ahli ibadah berubah pucat. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab, Tidak ada ampunan untuk dosa sebesar itu." Jawaban itu memadamkan sisa harapan. Amarah lama kembali menguasai dirinya. Dalam sekejap, satu nyawa lagi melayang, genap 100. Namun kali ini tidak ada kepuasan. Yang ada hanya kehampaan yang lebih dalam. Ia sadar, membunuh tak pernah menyembuhkan apapun. Dengan hati yang semakin gelap, ia tetap mencari jawaban. Kali ini ia menemui seorang alim yang dikenal karena ilmunya. Pertanyaan yang sama diajukan. Sang alim menatapnya lama, lalu berkata, "Siapa yang dapat menghalangi rahmat Allah? Taubatmu masih terbuka. Tetapi engkau harus meninggalkan negeri ini. Pergilah ke negeri orang-orang saleh. Jangan tinggal di tempat yang menyeretmu pada dosa." Kata-kata itu seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Ia tak diberi pengampunan murah, melainkan arah. Tanpa menunda, ia bersiap pergi. Ia meninggalkan tanah kelam yang membentuknya. Setiap langkah terasa berat, tetapi niatnya jujur. Untuk pertama kalinya, ia berjalan bukan untuk merusak, melainkan untuk berubah. Dan di langkah itulah, hidup barunya dimulai. Perjalanan menuju negeri orang-orang soleh terasa panjang. Setiap langkah mengikis masa lalunya, meski dosa masih membebani dada. Ia berjalan dengan tubuh yang letih, namun hati yang perlahan terbangun. Kata-kata sang alim terus terngiang, menguatkannya setiap kali keraguan muncul. Ia tahu, niat tanpa tindakan tidak berarti apa-apa. Maka ia terus melangkah, meski tak ada yang menjamin akhir ceritanya. Di tengah perjalanan, kelelahan menguasai tubuhnya. Nafasnya berat, pandangannya berkunang. Di tanah asing itu, ia bukan pembunuh yang ditakuti. Ia hanya seorang lelaki yang berjalan sendirian, membawa harapan terakhir. Namun ajal menjemputnya sebelum ia mencapai tujuan. Tubuhnya roboh, dan ruhnya pun dicabut di tengah jalan. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang dirinya. Malaikat azab berkata, ia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun sepanjang hidupnya. Malaikat rahmat menjawab, ia telah bertaubat dan berjalan menuju ketaatan. Perselisihan itu dibawa kepada keputusan Allah. Maka diperintahkan agar jarak antara dua negeri diukur. Jika ia lebih dekat ke negeri kebaikan, ia dirahmati. Jika lebih dekat ke negeri asalnya, ia diazab. Dengan kuasa Allah, bumi digerakkan. Jaraknya lebih dekat ke negeri orang-orang soleh, maka Allah mengampuninya. Kisah ini bukan untuk meremehkan dosa, tetapi untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. 100 nyawa bukan perkara kecil, namun taubat yang jujur memiliki berat di sisi Allah.
yang dinilai bukan kesempurnaan amal, melainkan arah hati di akhir perjalanan. Pesan kisah ini menenangkan sekaligus menggugah. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi rahmat Allah. Yang menghalangi ampunan hanyalah keengganan untuk kembali. Selama nafas masih ada, pintu taubat terbuka. Lelaki itu tidak dikenang karena jumlah nyawa yang ia ambil, melainkan karena satu keputusan penting dalam hidupnya. Ia memilih berjalan menuju Allah, meski hanya sempat beberapa langkah. Dan langkah itu cukup untuk mengubah takdirnya.